Pak, sedikit mengenai Bapak setuju untuk penghapusan kolom agama di KTP ini bagaimana? Kenapa? Jadi begini maksud saya, seperti di Malaysia, kolom agama itu hanya untuk orang Islam. Kenapa? Karena Islam diberlakukan hukum syariah. Itu yang saya maksud. Kenapa kalau dengan agama jadi pengotak-pengotakan? Ada sweeping macam-macam. Malaysia aja mengosongkan untuk yang bukan Islam. Nah, Malaysia punya genting tempat perjudian, tapi orang Malaysia tidak boleh masuk. Jelas. Kita nggak boleh gitu kan. Maksud saya kita harus berani gitu ambil sesuatu yang jangan kalau ini KTP bisa mengotak-otakan kita. Nah sekarang begitu tidak masuk dalam 5 agama, tapi itu putusan udah putusan. Itu pendapat saya pribadi kan. Saya dulu dibalik dia ngomong, kita harus taat sama putusan undang-undang. Begitu tidak masuk dalam 5 agama, Anda dikosongkan. Sama aja dong menganggap kamu tidak beragama kalau dianggap. Nah apa kita tidak beragama? Oh kita sangat beragama. Justru saya bilang kalau di Malaysia, kalau kamu cantumin di KTP kamu, hukum syariah berlaku. Nah saya juga ingin di Indonesia seperti itu. Seru juga gitu ya. Cantumin aja hukum syariah berlaku aja kalau mau. Yang korupsi asal ada pembuktian terbalik ya, dipenggal, digantung, dicincang 12 bila perlu. Tapi jangan yang enak-enak aja Anda mau gitu loh. Tapi yang begitu sepertinya Anda tidak mau. Itu yang kita bilang, kenapa paksakan? Orang punya kepercayaan-kepercayaan tertentu gimana? Apakah semua orang yang bertuhan itu suci? Yang aku bertuhan, yang beragama dianggap suci? Masih banyak tuh ke klinik-klinik, nonton di TV kan? Mau jadi pejabat ke klinik-klinik, agama terus bagus-bagus, ayatnya lumayan-lumayan. Itu apa enggak? Apa tuh istilahnya itu? Itu sirik ya? Itu kalau kita ngomong, kamu ngomong jujur gitu loh. Nah, Anda mau pakai patokan yang mana? Jadi saya kira kalau memang gara-gara ada kolom agama membuat orang berantem, membuat orang jadi pengotak-kotakan, lebih baik nggak ada. Atau sekali paksakan 5, kamu di luar 5, disuruh pilih 5 atau kosong. Kosong sama aja kamu anggap saya nggak beragama dong. Makanya saya bilang, sebenarnya saya nggak beragama. Negara mengatakan agama saya Kristen. Makanya dia cantuman Kristen. Sebenarnya saya nggak beragama, saya bertuhan aja. Dalam arti nggak ada manfaat Pak kalau ada kolom agama itu? Itu jadi persoalan. Dulu alasannya apa perdebatan? Kalau ada orang meninggal gimana? Kalau meninggal alasannya, kalau meninggal tidak ketahuan keluarganya. Kan kita bingung mau dikuburkan cara apa? Oh, Prato dikuburkan aja cara yang mayoritas. Anggap aja semua yang meninggal nggak jelas keluarganya, yang kuburkan cara Islam saja. Rata-rata yang meninggal diambil keluarganya kok. Ya kan? Kalau gelandangan nggak ada KTP, nggak ada apa, dikuburin cara Islam saja sudah. Kalau mau begitu, masa cuma gara-gara KTP untuk menentukan penguburan? Bukan seperti itu. Ini cuma untuk pengotakan kadang-kadang bisa terjadi di lapangan. Bisa contoh ya, kasus Lurah Susan kan begitu kan. Kenapa ribut? Karena tahu agamanya Kristen. Coba kalau di KTP nggak ada agama, mungkin orang nggak ribut tuh. Pernah di Aceh juga ribut. Yang dites atau yang masuk Kristen, nggak boleh nih. PNS-nya berapa tahap? Gara-gara ada agama. Makanya saya bilang agama bisa membuat orang berantem, tuh kan. Katolik sama Kristen udah berantem sejarahnya lama tuh pembantaian dulu. Nah sekarang Islam masih tinggal Syiah Sunni juga kadang-kadang ribut ini. Jadi saya bilang agama buat kita berantem. Kalau kita punya Tuhan nggak berantem. Karena kita tuh Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Dia nggak mungkin berantem karena sekarang Tuhan Maha Esa yang ditafsirkan macam-macam. Paksa harus kita balik baca ini. Mesti keadilan sosial dulu orang bilang gitu. Jadi kalau keadilan sosial ketemu. Makanya waktu Bung Karno pertama bikin kan ketuhanan itu di bawah loh, nomor 5 sebetulnya. Nomor 1 ya udah. Ketuhanan yang Maha Esa kita jadi bisa Tuhan lu sama Tuhanku beda. Orang Tuhan Esa beda gimana? Udah, nggak ketemu deh kalau udah ngomong agama. Makanya saya bilang banyak dunia itu nggak cantumin, Malaysia aja nggak cantumin. Hanya khusus Islam dicantumin karena diberlakukan hukum syariah. Nah kalau di sini mungkin yang tukang pencuri, tukang korupsi nanti nggak mau cantumin di KTP, dia pilih kosong. Karena berlaku hukum syariah kan. Nah kita tuh nggak berani juga ikut Malaysia kagak, ikut ini juga kagak. Jadi nanggung, makanya Malaysia maju, kita ketinggal. Pak ini sebenarnya kan isu kayak agamanya kan sebenarnya sensitif Pak, karena hubungan dengan ras. Ini Bapak tapi nggak. Memang saya sampaikan fakta. Ini nasionalis sama seperti Bung Karno. Dulu Bung Karno nonton film itu jelas sekali. Ketika semua orang Jepang menangkap gadis-gadis, memperkosa gadis-gadis, Bung Karno minta izin mengatakan lebih baik kasih itu sedatu Jepang, ambil pelacur. Asal dia jangan menangkapin anak-anak gadis kita. Tentu beliau ditentang, tapi beliau laksanakan. Sama ketika beliau membangun Masjid Istiqlal dan Monas, ketika uang tidak cukup,
Bung Karno mengatakan bangun Monas dulu. Karena kalau Monas tidak dibangun, bisa-bisa terbengkalai. Tapi kalau Istiqlal, karena kita Muslim, pasti satu hari akan selesai. Tapi kalau zaman ini, misalnya ada presiden memutuskan menyelesaikan Monas dulu daripada Istiqlal, saya kira bisa demo luar biasa, saya kira. Bisa. Nah itu nasionalisme kita yang tiba-tiba hilang. Itu yang tiba-tiba hilang. Saya ketemu salah satu tokoh nasional, dia bilang begini, di Jawa itu di Solo saja itu ada 16 atau 12 model sanggul. Ini sensitif ini. Itu jadi tiba-tiba orang mengatakan kalau yang tidak pakai jilbab misalnya itu anaknya haram. Kamu lihat aja foto kakekmu, nenekmu, apa pakai apa itu pakai enggak. Terus orang Padang kalau menikah pakai apa? Suntiang. Nah, nggak pakai jilbab toh misalnya. Misalnya maksud saya kenapa sih perbedaan ini Anda jadi tiba-tiba jadi masalah? Nah, saya ngomong orang nggak suka, tapi saya mau bicara nasionalisme. Saya bicara ini kita nasional, kepentingan nasional di atas kepentingan agama, golongan dan suku dan ras. Saya beriman nggak? Oh itu iman saya, urusan saya pribadi. Saya percaya Tuhan nggak? Saya percaya Tuhan. Saya percaya neraka surga. Saya percaya kitab suci. Saya tahu saya nggak benar, makanya saya percaya ada Tuhan. Tapi dalam hidup saya nggak bisa memaksakan tafsiran Alkitab saya kepada orang. Saya dengan orang yang Advent saja nggak ketemu, dia tafsiran ke gereja hari Sabtu. Mana ada Sabtu saya bilang? Saya bilang Minggu, nggak boleh makan, apapun boleh dimakan. Itu persoalan. Dia nggak bisa dong. Dengan Katolik dia doa Maria, nggak ketemu sama saya. Kalau mau dipikirin lebih dalam. Dengan Protestan, dengan yang karismatik juga ada yang bilang doa sembuh juga belum tentu ketemu dengan saya. Kamu nyanyi cara loncat-loncat, teriak-teriak juga belum tentu ketemu dengan saya. Saya mau yang teng-teng-teng diam-diam. Kita nggak bisa maksakan itu loh. Tapi di situ Tuhan tuh Esa. Cuma hari ini tiba-tiba nggak ada yang berani ngomong karena dimusuhin, bisa nggak laku. Tapi ini fakta, ini nasionalisme kita. Kalau tanpa kita mengenali identitas bangsa nasionalisme ini, jangan mimpi kita bisa jadi pemenang hadapi negara ASEAN aja susah tahun 2015. Karena kita nggak jelas identitas kita, tiba-tiba kita nggak tahu di siapa kita kira gitu. Bukan Indonesia lagi, saya kira itu. Ya. Terima kasih Pak.